Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diandra Kumusnatria dari kelas M, nomor NPM terakhir 444. Sebelum saya lanjut ke pendalaman materi statistika bisnis yang akan saya bahas kali ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang saya cintai dan hormati, sudah menonton video ini. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting untuk Anda yang semoga Bapak Ibu dosen tertarik dengan video ini. Ini membahas tentang materi statistika bisnis. Bagaimana statistika bisnis dapat membantu pengambilan keputusan dalam bisnis? Mari kita bahas. Oke, pertama-tama yang saya akan bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian statistika bisnis. Statistika bisnis adalah cabang dari ilmu statistika yang diterapkan untuk menganalisis, mengelola, dan menginterpretasi data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis seperti keputusan pemasaran, produksi, keuangan, dan manajerial. Dalam dunia bisnis, statistika digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dikumpulkan, jadi sudah ada, serta untuk memprediksi tren, mengukur kinerja, dan merencanakan strategi yang efektif. Baik, setelah pengertian yang mungkin terlalu singkat untuk pengertian, tapi saya akan lanjut dengan tujuan dan manfaat statistika bisnis. Yang pertama, ada tujuan utamanya dari statistika bisnis, yaitu adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai data yang tersedia, sehingga para pengambil keputusan dapat mengambil langkah yang lebih tepat dan terinformasi. Mungkin kalau tidak di statistik, gak ada statistik, mungkin pengambilan keputusan itu akan ragu-ragu. Makanya statistik ini berguna sekali untuk mengambil keputusan yang kalau nggak ada statistik mungkin gak berani ngambil keputusan itu gitu loh. Makanya karena ada statistika, ada data yang sudah terkumpul lebih akurat datanya, makanya berani mengambil keputusan karena sudah ada statistik. Baik, yang saya lanjutkan ini adalah manfaat-manfaat statistika bisnis. Yang pertama, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data secara statistik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan strategi pemasaran, harga produk, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, pengelolaan risiko. Statistika membantu dalam memprediksi dan mengelola risiko, misalnya dengan menggunakan analisis probabilitas untuk memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek bisnis. Yang ketiga, mengoptimalisasi proses bisnis. Melalui analisis statistik, bisnis dapat menemukan cara untuk mengoptimalkan proses produksi atau distribusi dengan lebih efisien. Yang keempat, prediksi dan perencanaan statistika bisnis digunakan untuk memproyeksikan tren masa depan seperti perkiraan penjualan atau permintaan pasar, yang sangat penting untuk perencanaan strategis prediksi ini. Yang kelima, ada analisis kerja. Dengan menggunakan statistik, perusahaan dapat menilai kinerja finansial, operasional, dan pemasaran secara objektif. Baik, yang saya akan jelaskan selanjutnya itu jenis-jenis data dalam statistika bisnis. Cuma ada dua, yaitu ada kategorik dan numerik, kualitatif dan kuantitatif. Yang data kualitatif kategorik ini data yang tidak bersifat numerik tetapi dapat dibagi ke dalam kategori atau kelas. Contoh, jenis produk, kategori pelanggan, atau status kepemilikan rumah. Yang kedua, ada data kuantitatif atau numerik, data yang dapat diukur dan diungkapkan dalam bentuk angka. Data ini bisa berupa data diskrit, seperti jumlah produk yang dijual, atau data kontinu seperti harga saham atau pendapatan. Baik, yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu ada proses analisis statistik bisnis. Ada 6
proses, yaitu yang pertama pengumpulan data. Nah, pada tahap pertama ini dalam analisis statistik adalah mengumpulkan data yang relevan dengan masalah atau keputusan yang dihadapi. Ini bisa dilakukan melalui survei, observasi, data historis, dan sebagainya itu. Yang kedua, ada pembersihan dan persiapan data. Sebelum dianalisis, data seringkali perlu dibersihkan untuk menghapus kesalahan atau data yang tidak relevan. Ini juga melibatkan pengecekan konsistensi dan transformasi data jika diperlukan. Yang ketiga selanjutnya yaitu deskripsi data. Setelah data sudah siap, tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai data tersebut. Nah, ini bisa melibatkan perhitungan ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan ukuran penyebarannya seperti deviasi standar dan rentang. Yang selanjutnya ada inferensi statistik. Nah, di tahap ini, teknik statistik digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tentang populasi berdasarkan sampel data. Nah, ini mencakup uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Yang selanjutnya yang kelima ada pemodelan dan prediksi. Nah, dalam bisnis, statistik digunakan untuk membangun model yang dapat digunakan untuk membangun dan atau digunakan untuk memprediksi tren masa depan seperti prediksi penjualan atau permintaan produk. Teknik seperti regresi linier, analisis time series, dan pemrograman linier sangat umum sekali digunakan untuk semua orang. Yang keenam, yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, setelah semua proses analisis statistik, pengambilan keputusan dapat menentukan langkah-langkah strategis, lalu mengidentifikasi peluang bisnis dan mengoptimalkan operasi bisnis. Setelah saya tadi menjelaskan mengenai proses-proses analisis statistik bisnis, selanjutnya yaitu teknik-teknik statistik dalam bisnis. Yang pertama ada statistika deskriptif, ya, rata-rata, median, modus. Nah, cara-cara tadi itu digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari data. Yang kedua ada standar deviasi dan variansi untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Yang ketiga, distribusi frekuensi, menyusun data dalam bentuk tabel atau grafik untuk memahami distribusi data. Yang kedua ada inferensia statistik. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini digunakan untuk menguji klaim atau asumsi mengenai populasi, seperti apakah kampanye pemasaran berhasil meningkatkan penjualan. Yang kedua, ini interval kepercayaan, memberikan rentang nilai untuk perkiraan parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi. Yang ketiga ada regresi dan korelasi. Regresi linier menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel, misalnya hubungan antara harga produk dan jumlah penjualan. Yang selanjutnya ada korelasi. Nah, korelasi ini untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, misalnya antara iklan dan penjualan. Yang keempat ada analisis time series. Nah, analisis time series ini digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam waktu berurutan, seperti prediksi penjualan bulanan atau analisis tren pasar. Yang kelima ada pemrograman linier. Nah, teknik ini untuk menemukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya terbatas seperti bahan baku atau waktu untuk memaksimalkan keuntungan atau lebih efisiensi. Yang keenam, yang terakhir ada analisis multivariat. Ya, ini menggunakan lebih dari satu variabel untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara beberapa faktor. Misalnya nih, bagaimana harga, lokasi, dan fasilitas memengaruhi permintaan suatu produk. Yang selanjutnya adalah ini penerapan statistika bisnis. Yang pertama ada di pemasaran untuk mengukur efektivitas kampanye iklan, menganalisis perilaku konsumen, dan memperkirakan permintaan produk.
Yang kedua, keuangan. Dari segi keuangan, untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, analisis risiko investasi dan perencanaan anggaran. Yang ketiga ada operasional, untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola inventaris dan mengoptimalkan rantai pasokan. Yang terakhir ada sumber daya manusia, yang disingkat SDM, untuk menganalisis produktivitas karyawan, tingkat kepuasan kerja, dan analisis gaji. Oke, dari semua pembahasan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir video ini, jadi kesimpulannya yaitu statistika bisnis adalah alat yang sangat penting dalam dunia modern untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan menggunakan mode statistik yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memprediksi tren, mengelola risiko, dan mengoptimalkan kinerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan statistika yang baik dalam bisnis akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai statistika bisnis dari awal sampai akhir yang saya ketahui tentang statistika bisnis. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung Bapak Ibu dosen yang saya cintai atau teman-teman yang saya cintai dan hormati semuanya. Baik, saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.